Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana, katanya untuk operasional 500-an kurang lebih ya guys. Jadi untuk yang minta kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Dan uang donasi dari kami juga 25 juta. Ya mungkin nanti akan ditemukan. Silakan Novi lapor ke Dinsos. Ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai. Ya, itu kita tahu lah trik-trik orang gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, orang anak kecil nggak ada yang komplain. Orang gila nggak ada yang komplain, tapi ini ada para tabas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya, semangat. Bang, Novi udah menyanggupi soal audit. Kira-kira abang minta lanjutnya gimana? Audit? Iya, dia kan menyanggupi itu bang. Iya. Kita nggak butuh mulut, harus diaudit. Ya, prosesnya gimana? Abang ke sana atau dia Novi harus nanti kemana? di periksa pemerasan ini akan diaudit. Oh gitu. Dari pihak? Dan pihak kita kan minta diaudit. Dari auditornya dari siapa? Nanti kita siapkan auditor atau dari dia juga ada masalah, tapi yang netral aja. Prosesnya seperti apa? Proses gini, ada uang masuk rekening Novi atas nama Agus. Kita lihat aja berapa jumlahnya kan. Kalau dananya Agus 1,3 miliar udah di sana. Nggak, maksud saya ketika nanti proses audit itu abang nyamperin Novi atau Novi harus nyamperin abang atau seperti apa? Novi harus berani ke kita, gitu, kasih ke kita, iya. Dia kalau apapun dia berani nantang aja. Namanya orang yang dipersalahkan dan dituduhkan ya pasti mau, nggak mungkin dia bilang takut. Tapi bukankah harusnya orang yang menuduh yang harus membuktikan seperti itu? Ya, bagaimana kita membuktikan kalau dia nggak kasih hanya dengan Karena nggak dapat ke dinas sosial mungkin bang untuk membuktikan proses pelan-pelan dulu, karena dia kan niatnya kan adalah untuk membantu, tapi sampai sekarang tidak membantu. Niatnya adalah sayang Agus, tapi sekarang tidak ada sayang. Kemarin Agus sudah bisa melihat kata bang, mungkin itu ada itu bukan melihat normal, hanya cahaya, ada cahaya, ada warna itu aja gitu. Siapa tahu masih bisa diobati. Bang, kata pihak Novi waktu uang donasi udah ada, kenapa dari Agus sendiri pakai berobat cuma 900.000, nggak sesuai dengan? Loh, kan dia masih BPJS. Yang salah itu kalau dia berobat BPJS dia ngaku habis 100 juta. Nggak ada yang salah. Ini hanya dibesar-besarkan, difitnah. Uangnya ada. Ini maksudnya kenapa nggak dipakai yang lebih, pengobatan yang lebih, bukan BPJS gitu bang? Ya kan lagi udah daftar, keburu diribut-ributin. Betul nggak? Ya kan harusnya nggak perlu ribut, baik-baik aja diam-diam, kecuali uangnya habis. Yang jelas masyarakat menilai uang udah habis kan? Marah sama Agus kan? Enggak, uangnya nggak habis. Semuanya Manovi. Marah aja Manovi ya. Oke? Terima kasih. Bang, artinya Pak Agus di dalam masih menjalani pemeriksaan ya bang? Masih. Ada dampingan aja, kita sampaikan lagi apa hasilnya. Berapa jumlah pertanyaannya? Oke. Tapi tidak untuk Agus dan keluarganya, tidak. Sangat tidak saya percaya. Kenapa? Sangat banyak buktinya gitu loh. 100 juta ditransfer nanti, udah dikembalikan yang 5 juta. Udah dibayarin ke bank, dilihat mutasi rekening, udah belanja online segala macem kok. Udah jelas lah itu. Penyelewengan uang donatur. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang apa namanya seolah-olah kayak mengaburkan apa uang donatur ini punya siapa, bukan. Peruntukannya untuk apa, dipakai sesuai tidak? Kalau tidak sesuai berarti nggak benar. Ini sudah hari kelima dari saya ajukan permintaan kepada Novi untuk segera bertemu dengan Agus. Cuma sampai saat ini dari pihak kami juga belum mendapat jawaban dari Novi secara langsung, atau pihak-pihak yang terdekat Novi berkomunikasi dengan kami pun juga belum ada arah tanda-tanda di dalam pertemuan ini. Sebenarnya mudah, artinya bahwa kita kesampingkan dulu, kan seperti saya sampaikan di dalam di dalam statement saya ketika saya bersama dengan Agus.
Artinya bahwa kita kesampingkan dulu masalah hukum. Ini adalah masalah percepatan bagaimana kesembuhan untuk Agus. Ketika ego itu artinya bahwa kalau pihak Novi bisa turun setengah, dari pihak Agus juga bisa turun setengah, berarti kan kita ada titik bisa bertemu di tengah-tengah gitu loh, bisa bertemu di tengah-tengah. Sebenarnya ini kabar gembira untuk yayasan. Kenapa saya katakan ini kabar gembira untuk yayasan? Ketika saya bertemu dengan Agus pertama kali, lalu dari bayangan gelap sangat menggembirakan, ada sebuah cahaya di sebelah mata kanannya Agus yang mulai ada terang, tapi bukan artian bisa melihat. Nah, ini kan membahagiakan dengan niat baik daripada yayasan Novi sendiri untuk pengobatan Agus. Harusnya ditanggapi lebih cepat dalam hal ini untuk pengobatan Agus, karena yang menyangkut masalah kesehatan kan berpacu dengan waktu. Misalkan contohnya anak kita nih ya, hari ini sakit panas, terus kemudian kita sembuhkannya kan seminggu kemudian baru kita bawa berobat. Atau ada keluarga terdekat misalkan punya penyakit cancer, siapapun lah yang punya penyakit cancer, kemudian kita baru obatinnya di 3-4 bulan kemudian, kan juga nggak ada gunanya. Kan nggak ada gunanya, apa artinya gitu. Mau justru momentum ini harus sama-sama diburu percepatan dalam kecepatan. Nah, pertanyaan saya di sini buat Novi sebenarnya dijawab dengan tegas saja. Artinya bahwa apakah kita masih satu arah di dalam pengobatannya Agus? Nah, kami tunggu jawaban itu dari Novi. Artinya bahwa kalau tidak satu arah lagi dengan Novi, ya kami akan upaya untuk pengobatan Agus dengan bagaimana caranya lah untuk mengobati Agus sembuh. Itu aja sih sebenarnya yang kami tunggu dari pihak Novi. Semoga ada kabar baik dalam waktu ke depan untuk tercipta pertemuan antara Agus dengan Novi. Salam Krisnamurti. Nah guys, di tengah kisruhnya drama antara pihak Agus dan juga Teh Novi, muncul Krisnamurti yang menjadi penengahnya. Di sini Krisnamurti ingin bertanya kepada pihak Teh Novi mengenai tanggung jawab yang akan diambil dari percepatan penyembuhan Agus. Nah, di sini kita bisa mengerti ya, maksud dari Bapak Krisnamurti ini adalah untuk menengahi antara pihak Agus dan juga Teh Novi. Di sini beliau juga bertanya kepada Teh Novi apakah antara Teh Novi dan juga Bang Krisnamurti ini masih satu tujuan untuk kesembuhan matanya Agus. Kita sama-sama tahu tujuan itu baik untuk mendamaikan dua belah pihak dan kembali ke tujuan awal, yaitu untuk kesembuhan dan juga percepatan pengobatan dari matanya Agus. Namun di sini bagaimana niat baik itu bisa terlaksana jika pihak Agus, yaitu pihak kuasa hukumnya, masih saja meributkan masalah hak dari uang donasi tersebut. Apakah itu haknya yayasan atau haknya Agus? Nah, bahkan di sini Farah Abbas juga masih mau mengaudit yayasan Teh Novi dan bahkan menantang Teh Novi untuk melaporkan Agus ke Dinsos. Padahal di sini jelas Farah Abbas lah yang bersikeras ingin mengaudit yayasannya Teh Novi. Harusnya dia yang mengupayakan hal tersebut, yaitu mendatangi Dinsos dan meminta Dinsos sendiri untuk mengaudit Teh Novi dan melaporkannya. Seharusnya orang yang menuduhlah yang membuktikan apakah tuduhannya itu benar atau tidak. Ini kenapa harus Teh Novi sendiri yang disuruh untuk mengklarifikasikan itu? Kalau memang dia yakin bahwa tuduhannya itu benar dan Teh Novi ini sengaja menahan uang atau haknya Agus tersebut, harusnya dia sendiri yang melaporkan ke Dinsos dan juga mengaudit yayasan Teh Novi tanpa harus memberikan tantangan. Nah guys, jadi artinya di sini antara Bang Krisnamurti dan juga Farah Abbas ini berseberangan ya. Satunya tuh fokus untuk pengobatan Agus, bagaimana agar Agus ini bisa dibantu secepatnya penglihatannya, dan satunya lagi fokus kepada uang donasi Agus. Nah, di sini kita bisa lihat ya siapa yang benar-benar tulus untuk membantu Agus dan siapa yang hanya membantu karena ada maksud lain. Iya guys, juga perihal masalah Farah Abbas yang menantang Teh Novi untuk melaporkan Agus ke Dinas Sosial dan juga bakal adanya pengauditan yayasan Teh Novi. Padahal sudah jelas ya guys ya, Teh Novi sudah membuat sebuah video di mana dia telah bersedia dan siap kapan saja untuk diaudit yayasannya. Tapi kenapa Farah Abbas di sini selalu membahas hal tersebut tapi tidak ada gerak dan tidak mau membuktikannya secara langsung?
Di sini kita dapat melihat pengacara Agus ini hanya banyak omong saja tapi tidak ada tindakan. Seperti juga yang terjadi sebelumnya bahwasanya dia menantang Bang Densu dan ingin menghajarnya. Namun pada saat Bang Densu telah mendatangi ke rumahnya langsung, dia malah berdalih dan tidak mengakui ucapannya tersebut. Ini membuktikan bahwa pengacara Agus ini seperti tidak gentle dan hanya berkoar-koar saja, guys. Dalam kasus Agus ini dia hanya terlihat ingin eksis dan mungkin ada maksud tertentu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Agus dan juga Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.